Hati-hati, ini merupakan kebiasaan pria yang jelek, gampang bikin mukanya jerawatan dan gak ganteng. Hari ini kita akan membahas tersebut. Masih bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, dan hari ini narasumber kita... Ya, halo, saya Dr. Nanda Saskia Larsati, dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, atau biasa disebut dengan dokter kulit dan kelamin ya dulunya. Oke, dokter Lars nih, dokter kulit, saya lagi di kliniknya ya, di Korneum Banjarmasin. Betul. Enak banget nih, suasananya hobi, kayak di rumah gitu ya, jadi nggak yang terlalu tegang kayak gitu kita. Nah, mungkin dokter Lars kan banyak pria-pria tuh yang berpikir, perlu nggak sih kita seorang pria itu untuk perawatan wajah? Karena kan mikir ya udah pria tuh kayaknya nggak perlu perawatan, udah bagus-bagus aja, tukang ojek tuh kuli dia nggak perawatan buktinya bagus aja tuh kulitnya. Gimana tuh? Iya, oke. Memang kalau dulunya tuh ya dok ya, kalau misalnya cowok melakukan perawatan itu anggapannya kayak agak feminin gitu ya dok ya. Sebenarnya itu adalah bentuk tanggung jawab nih dari masing-masing individunya si pria ini. Bahwa kulit ini adalah organ paling besar di tubuh kita yang harus kita rawat dan tanggung jawab kita di sana untuk merawatnya. Jadi tidak ada lagi tuh anggapan kalau misalnya cowok merawat kulit itu adalah hal yang tabu gitu dok. Oke, jadi sebetulnya nggak ada masalah ya untuk pria tuh perawatan rutin seperti itu ya. Betul. Nah, banyak orang pria-pria kan khawatir kalau nanti sering perawatan wajah ke klinik kecantikan, nanti malah bikin dia jadi kayak ke wanita-wanitaan, ke mayuti malah mukanya aneh. Nah, itu gimana tuh? Betul, nah itu dia kalau misalnya cowok ke klinik itu untuk perawatan nanti pasti akan disesuaikan dengan apa yang diperlukan oleh si pria itu sendiri. Jadi misalnya mukanya lagi jerawatan, apalagi kan kayak remaja-remaja ya dok ya, para pendengarnya cogan-cogannya dokter Jeffrey ini kan remaja rata-rata ya. Nah itu biasanya masalahnya adalah minyaknya lagi berlebih nih, ditambah mereka awareness untuk menjaga kebersihan kulitnya itu masih rendah. Dan biasanya munculnya jadi jerawat, dan kalau dibiarkan jadi bopeng, atau kulitnya jadi kusam, banyak sel kulit mati, dan nanti menyesal di kemudian hari. Itu yang kita hindari. Jadi nanti akan kita bantu untuk meluruskan nih apa-apa yang harus dilakukan. Yang simple-simple aja, sesimpel kayak cuci mukanya gimana caranya, bersihin wajah yang benar gimana, sunscreennya gimana, pelembabnya gimana. Oke, nah sebelum kita berbicara tentang cara perawatan wajah yang benar, sebelumnya apa sih yang bikin pria itu jadi gampang dia jerawatan dan sampai akhirnya kulitnya hancur, bopeng kayak gitu? Iya dok, jadi kalau misalnya untuk pria ini sendiri, saya biasanya bahkan konsul ke dokter Jeffrey ya, kayak kita sering konsul untuk pasien ya, yang cowok jerawatan itu biasanya masalah utamanya itu adalah hormon ya dok ya. Jadi memang hormon testosteron, kemudian androgennya itu memang lagi meningkat banget di usia-usia pria yang lagi remaja muda. Biasa itu umur mulai dari dia akil balik mungkin kayak 14 tahun itu udah mulai jerawatan sampai dia umur 25 ke atas. Nah itu juga biasa diperparah nih dengan aktivitas cowok-cowoknya yang suka olahraga tanpa bersih-bersih wajah. Jadi kayak ya udah yang penting cuci muka aja, dianggap itu udah bersih, padahal itu menyisakan kotoran yang lumayan banyak. Itulah yang biasanya jadi penyebab cowok-cowok ini sering banget jerawatan. Jadi pertama karena hormonnya, kebiasaannya yang masih belum benar cara bersih-bersihnya, dan makanan yang dikonsumsinya. Makanan dan minuman sih, jadi kayak makanan yang terlalu manis, makanan yang terlalu pedas, atau minuman-minuman yang berkarbonasi tinggi, misalnya kayak soda-soda, atau misalnya ada alkohol, itu dapat meningkatkan juga nih untuk produktivitas dari jerawatnya ini. Nah saya tuh ingat banget dokter Laras, waktu saya muncul jerawat pertama tuh saat SMA tuh, itu penuh. Cuman kan laki-laki ini kita nggak tahu ya tentang masalah kulit, kayak males, kayak pakai krim apa-apa, main bola kesana kemari, nggak perawatan. Ya akhirnya nih jadinya seperti saya sekarang ini ya, jadi banyak mukanya berlubang-lubang segala macam, dan ya agak nyesel juga. Sebetulnya orang tua udah concern nih, bawa ke dokter kulit, ngasih krim, cuman kan yang namanya laki-laki nggak punya kesadaran ya. Betul saya itu baru sadar, oh rupanya penting ya kulit ini di akhir-akhir ini gitu ya. Masalahnya kadang tadi ya, ketika di remaja nggak ngerawat tuh dampaknya bisa jadi ke jangka panjang ya sebetulnya ya. Jangka panjang, betul dok. Betul, jadinya takutnya kan yang menyisakan sisa-sisanya itu kan dok, yang lebih PR ya, kita jadi malah harus treatment, tindakan yang invasif, ibaratnya kayak menggunakan mungkin jarum, mungkin menggunakan dermapen atau apa kayak gitu. Nah itu bahaya juga, maksudnya cowok-cowok kan biasanya aduh harus perawatan nih, kayak males nih. Nah supaya tidak sampai ke tahap itu, yuk kita hindari dulu dari awal. Nah terus kalau misalnya nih tadi ada orang yang dia nggak perawatan kok mukanya bagus-bagus aja, mulus-mulus aja, misalnya orang yang kerja di lapangan. Kenapa ada orang yang mulus? Ada juga yang dia, kayak saya mungkin nggak terlalu yang di lapangan sebetulnya, cuma sesekali main bola gitu. Itu faktornya apa? Iya, faktornya sih pertama genetik ya dok ya. Iya, jadi genetiknya kita harus lihat nih si bapaknya, mamahnya itu
atau kakak adiknya kita perhatikan juga apakah dia ada tanda-tanda ke arah jerawat juga. Soalnya dari genetik itu yang paling utama banget menentukan kulit seseorang itu kayak gimana. Kemudian yang kedua selain genetik juga hormonnya tadi, fluktuasi hormonnya mungkin yang dilihat kayak yang main outdoor aja tapi muka bersih udah tua mungkin pas muda mereka nggak terlalu se outdoor ini nih kayak gitu, itu bisa juga kan. Jadi pas udah tua kan hormonnya udah stabil ya dok. Jadi nggak ada nih yang kayak jerawatan pas tuanya, itu mungkin bisa dihindari dari situ. Jadi pertama genetik, kemudian hormonalnya dan faktor stresnya. Iya, dan genetik ini kan nggak bisa diubah ya. Betul. Memang ternyata keluarga kita udah jerawatan ya ada risikonya itu tadi ya. Nah terus banyak yang bilang juga, betul nggak sih kalau pria itu dia jatuh cinta bikin jerawatan nih? Kan orang SMA tuh lagi jatuh cinta. Nah ini jerawat cinta katanya, bener nggak tuh? Iya ya, sering ya dok ya soal itu ya, kayak jerawatnya jatuh cinta dok. Itu sebenarnya lebih karena fluktuasi hormonnya juga sih dok. Jadi kan kalau lagi PDKT ya sebutannya, pendekatan itu ada fase dia lagi happy, terus di sana ada hormon yang bikin dia bahagia kayak dopamin kayak gitu. Itu mukanya akan berseri-seri, cerah, ceria. Meanwhile ketika lagi di ghosting, maksudnya kan ghosting ya sekarang, lagi di ghosting itu hormonnya kortisol yang keluar, jadi dia kayak stres, jadi uring-uringan, pasti akan berdampak ke kulitnya, di mana jadi penumpukan sel kulit mati yang meningkat, minyaknya meningkat, dan jadi jerawatan. Oke, jadi sebetulnya secara tidak langsung ya, karena akibat stresnya tadi mungkin itu kepikiran kurang istirahat, itu yang akhirnya mengakibatkan jerawatannya tadi, karena ngaruh tadi juga ya ke fungsi dari tubuhnya. Nah kita udah bicara tentang penyebab jerawatnya. Selanjutnya kalau pria-pria nih, biar dia tetap ganteng jadi cogan, perawatannya harus gimana aja nih? Pertama mungkin kan ada yang perawatan di rumah, ada yang di klinik. Betul. Nah, yang di rumah dulu nih gimana kira-kira? Gampangnya sih sebenarnya adalah basic skincare-nya diperkuat ya dok ya. Karena barrier kulit yang sudah kuat insya Allah akan menghindari dari bahaya-bahaya kayak jerawat, iritasi, atau hal-hal yang lain. Jadi yang pertama, bersihkan wajahnya. Jadi bersihkan wajah dengan sabun yang cocok dengan kulitnya. Misalnya kulitnya acne prone dan juga lebih oily, bisa pilih yang ada salicylic acid-nya atau BHA-nya atau zinc-nya kayak gitu. Itu cara pakainya bisa dipakai 2 sampai 3 kali sehari. Saat pakai sabun wajah, diamkan 1 menit. Oke. Betul, jadi didiamkan dulu, usap-usap dengan lembut sama 1 menit. Baru dibilas, jadi kalau bisa gosok gigi itu 2 menit, maka cuci wajah 1 menit gitu. Itu boleh sampai 3 kali sehari, misalnya pagi sebelum berangkat sekolah, kemudian siangnya setelah aktivitas, dan malam sebelum tidur. Kemudian kalau memang dia rajin, itu boleh didahului dulu, misalnya pakai milk cleanser, kemudian micellar water, itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak rajin, daripada buang-buang uang, ya udah usahakan tawadu dulu pakai cuci muka dulu sabun yang benar. Cuci muka. Sabun cuci muka. Boleh jangan. nggak pakai sabun mandi? Jangan, no. Kenapa? Nanti iritasi. Kan one for all, laki-laki itu satu itu buat semua, buat rambut, sampo, buat badan ya. Iya. Jangan ya. Jadi kalau pH-nya kan beda ya dok ya. Tingkat keasaman juga beda. Nanti malah mikrobiota yang ada di wajahnya berubah. Kalau misalnya kita pakai sabun badan, apalagi sabun-sabun yang bersifat antiseptik, itu bisa jadi keset. Nah sebenarnya kalau keset itu bukan tanda yang baik. Jadi sabun wajah yang bikin keset itu malahan tandanya adanya iritasi atau disruption dari skin barrier-nya. Jadi pilih yang lembut. Memang spesifik untuk muka ya. Betul. Nah saya itu kan karena nggak ngerti tuh tipe wajah itu gimana. Saya milih tuh biasanya sabun muka tuh yang untuk semua jenis kulit wajah tuh. Ada mereknya dia. Saya pilih itu akhirnya. Memang seberapa penting sih kita tahu jenis kulitnya dan gimana cara tahu untuk jenis kulit kita nih apa nih? Acne prone kah atau oily itu? Betul, jadi kalau misalnya kita bingung kan mau apa, yang pertama sih mungkin cara gampangnya, misalnya ada kertas minyak, boleh dok ditaruh di dahi atau di belakang telinganya atau di dekat hidungnya. Kalau memang kertas minyaknya menandakan ada yang warna jadi transparan, itu kemungkinan besar wajah kita memang oily skin. Oh yang nyerap gitu ya? Betul, itu cara tes yang gampangnya. Terus cara tes gampang yang kedua lagi, apakah ada sisik-sisik, itu kalau untuk oily ya. Kalau untuk yang kulit normal tuh dry, biasanya dia di samping mata, samping hidung, samping mulut itu ada kayak tanda iritasi, jadi kayak terkelupas dikit, yang perih dikit.
Oh, Nah itu iya, tandanya iya. kulitnya ternyata normal tuh dry, mungkin lebih dry sih jadinya. Kalau normal biasanya dia relatif aman sih, tidak ada jerawat, tidak ada tanda perih, itu mungkin barriernya emang sudah bagus, genetiknya bagus dan perawatannya sudah tepat gitu. Oke, kalau orang tuh sering bilang katanya kalau banyak keringat sini rezekian gitu. Iya, saya baru tahu. Kalau Iya kan katanya Oke, banyak oke. keringatnya di sini tuh rezekian bukan ya? Oh iya, bukan sih, itu kayak lebih hiperhidrosis ya. Hiperhidrosis jadinya. gitu ya. Jadi Banyak ternyata keringetan. dari kulit itu kita bisa nginil ya cara gampangnya dengan kertas minyak, Betul. lihat bagaimana ada sisik atau enggak. Nanti kita tentukan yang jenis Yang sabunnya mana, apa. betul, Oke, gitu. jadi tadi sabun idealnya 3 kali sehari. 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali sehari. Selain sabunan, perlu nggak sih perawatan-perawatan yang kayak cewek? Cewek itu kan krimnya banyak tuh ya. Nah, cowok apakah perlu pakai krim? Iya, tergantung kulitnya lagi ya. Tapi kalau saran saya minimal banget itu harus ada moisturizer sih dok. Jadi habis cuci muka tadi itu kita kembalikan lagi nih kelembapan kulitnya ke yang optimal, yaitu dengan menggunakan moisturizer yang tepat juga. Jadi jangan sembarangan kayak moisturizer, misalnya kulitnya oily nih, terus dia mau yang lebih ke arah melembabkan lagi kan salah ya. Jadinya moisturizer ada jenisnya? Ada lagi dong. Jadi isi-isi kandungan moisturizernya sih sebenarnya yang berbeda. Biasanya kalau buat yang memang dia oily skin kita pilih yang teksturnya lebih ringan kayak gel kayak gitu. Tapi kalau misalnya kulitnya yang kering kita pilih yang teksturnya lebih ke krim kayak gitu. Jadinya lebih bisa masuk ke kulitnya dan lebih tepat juga, dan kandungannya juga beda. Misalnya ada yang hyaluronic acid, ada yang ceramides, ada yang mungkin ada kandungan pentenol dan lain-lain kayak gitu sih. Oke, jadi wajib pakai moisturizer disesuaikan dengan jenis kulit. Setelah itu perlu apa lagi nih? Sunscreen. Sunscreen itu wajib ya? Betul, wajib Oke. banget ya. Nah, sunscreen itu dipakainya berarti kalau pas mau berangkat kantor. Oke. Betul. Itu berapa kali sih berarti kita pakai moisturizer sunscreen itu kalau buat pria? Kalau pria ya, sebenarnya pria dan wanita sama sih. Jadi standarnya memang pakai sunscreen itu kalau bisa 30 menit sebelum kamu mau keluar rumah. Gitu. Itu pakai 2 jari. Oke. Ya, kadang ada orang yang pakai sunscreen ya udah cimit aja yang penting kepake. Nah, itu jangan. Jadi memang ada sudah dihitung dari perhitungannya, misalnya 2 jari itu setara dengan berapa kayak gitu, 30 meter kuadrat kalau nggak salah. 30 gitu pokoknya. Nah, di situ dia 2 jarinya itu akan mengcover untuk wajah dan juga lehernya. Oke, leher Tuh, juga penting. Betul, leher juga biar nggak penting. belang ya. Biar nggak belang dan biar nggak ada muncul yang kayak, pernah lihat nggak dok yang hitam-hitam tumbuh di leher? Biasanya cowok Daki. sih. Bukan, keratosis seboroid namanya, tapi saya beda ya? bingung nama ini apa ya. Biasanya daging tumbuh orang bilangnya. Oh, daging tumbuh. Daging tumbuh warnanya Hitam-hitam hitam. gitu. Betul, bisa di wajah, bisa di leher. Pokoknya area yang sun expose area. Oke. Ya. Nah, sunscreen itu kalau misalnya nih kita cowok kerjanya di dalam ruangan aja di kantor, perlu nggak sih pakai? Kan kita nggak ada keluar, bukan yang pekerja lapangan. Betul, perlu tetap. Kenapa? Ya, soalnya tetap pasti kan di suatu ruangan akan ada jendela, akan ada bagaimana cahaya masuk dari luar. Nah, itu juga sangat mempengaruhi juga nih, meskipun kita tidak tampak, tidak melihat, itu bisa merusak kulit kita kalau misalnya tidak pakai sunscreen. Dan jangan lupa ada juga sinar UV yang keluar dari panasnya laptop, HP, iya. betul. Jadi makanya sekarang udah banyak tuh yang selain dari UV, dia juga ada blue screen Blue screen. protection. Oke. Nah, jadi perlu pakai sunscreen. Emang kalau kita bicara UV ya, itu bikin kulit jadi gampang tua juga kah? Salah satunya itu kalau kita nggak pakai proteksi itu apa yang terjadi? Betul dok. Jadi kalau yang paling ringannya biasanya kita lihat yang pertama ada sunburn, kemerahan. Kalau misalnya kita habis lagi keluar rumah jam 11-12 siang, itu pasti muka kita merah kan dok, merah kayak panas pas dipegang. Itu adalah tanda pertama kulit kita lagi terbakar. Kemudian yang kedua, nanti lama-kelamaan kalau kebiasaan terbakar itu dibiarkan tanpa penggunaan proteksi, misalnya sunscreen, topi, payung, atau pokoknya apapun yang melindungi kita dari sunscreen itu akan terbentuk tuh yang namanya flek-flek. Jadi akan ada hitam-hitam, namanya lentigo. Kemudian nanti lama-lama dia bisa bertumbuh menjadi daging-daging yang tumbuh tadi. Dan mulai terbentuk nih degradasi kolagen. Jadi kolagennya mulai lebih gampang rusak, jadinya keriputnya lebih tampak. Kemudian kulit-kulitnya jadi tampak kering, dan efek-efek lainnya juga. Dan jerawat juga bisa loh dok. Jerawat juga masuk juga ya? Karena tidak pakai sunscreen itu tadi, UV acne. Saya juga pernah lihat tuh ada di internet tuh gambar yang orang supir truk gitu ya. Betul, Jadi kan betul. katanya
orang tuh kan dia kalau di luar negeri supirnya sebelah kiri ya. Nah sebelah kirinya tuh mukanya gimana Iya. kayak keriput gitu Betul, ya, yang betul. kanannya dia rapi-rapi. Itu faktor dari apa itu? Iya, dia itu karena sunscreennya juga, karena sun expose sih maksudnya, sun expose-nya. Karena kan dia kena di samping kirinya tuh kena dari sinar di jendela ya dok Iya, ya, jadi jendela truknya. Di sininya kan nggak kena, jadi itu foto yang memang viral banget sih dok di internet. Kayak ini loh efeknya kalau misalnya nggak pakai sunscreen, kulitnya yang nggak kena sinar matahari bagus, tapi kulit yang kena sinar matahari jadinya sangat-sangat berbeda. Oke, gitu. jadi itu dampak karena jangka panjangnya Jangka tadi ya. panjangnya, betul. Oke, nah itu makanya sangat penting kita memperhatikan ya. Kadang kita menyepelekan. Selain moisturizer, sunscreen, ada lagi nggak? Atau cukup 2 itu aja? Kayaknya 2 aja udah banyak deh bagi cowok tuh ribet Iya, sekali. buat cowok itu cukup, asal tawadu cukup. Tapi kalau kulitnya memang misalnya ada bermasalah jerawat, atau misalnya udah muncul bahkan flek-flek misalnya karena akibat sinar matahari, atau misalnya ada masalah lain, itu biasanya kita tambahkan untuk malam harinya dengan bahan aktif. Seperti? Krim malam sih, misalnya dia misalnya jerawatan salicylic acid bisa kita masukin. Kemudian bisa juga misalnya pakai bahan-bahan yang ada antibiotiknya, misalnya jerawatnya lagi radang gitu. Tapi itu kan harus resep dokter ya, Harus nggak resep bisa dokter, sembarangan betul. gitu ya. Ada juga yang populer tuh apa yang Isotret. Iya, isotren itu apa? Oke. Isotretinoin atau apa gitu kan katanya yang Isotret. ditetes gitu, yang katanya. Oh, retinol. Retinol ya, iya, saya nggak tahu. Itu kan Retinol boleh. beberapa kali kan ada orang katanya yang pakai itu, cuman katanya kalau sembarangan nanti malah memerah, Betul. meradang. Katanya. Nah itu gimana itu? Perlu nggak laki-laki pakai itu? Iya, kalau misalnya dia sebenarnya retinol itu sangat bagus sih dok untuk anti aging. Jadi dari umur 25 tahun itu udah boleh mulai coba. Itu pakainya cukup sebesar biji jagung. Jadi kecil banget untuk seluruh wajah dan dipakainya cukup 2 sampai 3 kali seminggu setelahnya pakai moisturizer. Itu cara amannya. Jadi jangan takut karena dia bisa memproteksi lebih panjang untuk mengurangi kerutan, flek-flek kulitnya juga lebih pelampi dan glowing gitu. Jadi kalau cowok ditanya perlu apa enggak? Tergantung sih. Kalau cowoknya memang rajin, artinya rajin pakainya, moisturizer terjaga dan tidak terlalu banyak aktivitas outdoor, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau dia kapten sepak bola, lari setiap hari, kayak perlu dipertimbangkan sih. Takutnya malah dapat harmful-nya aja dibandingkan useful-nya. Oh, jadi nggak semua orang tuh bisa pakai yang retinol itu tadi ya? Iya, baiknya konsul dulu aja sih kayaknya. Iya, karena katanya kan itu banyak dijual bebas juga sebetulnya di Betul, supermarket ya. Cuman kalau salah-salah malah Bisa iritasi. jadi iritasi buat kulitnya ya. Betul. Oh, oke. Jadi prinsipnya mungkin yang paling utama moisturizer, cuci muka, moisturizer sama sunscreen. Itu yang membantu supaya pria itu jadi nggak gampang jerawatan ya. Nah ini mungkin kaitan dikit ya. Saya itu kan sering melakukan terapi hormon testosteron Oke, ke pria-pria. TRT ya. Kadang pria banyak yang khawatir, dok kalau terapi hormon ini apakah bikin jerawat apa enggak? Kalau pengalaman saya mungkin nggak tahu ya memang minim atau mungkin dia nggak peduli ya. Mereka sih selama ini nggak pernah ada merasakan yang jerawatnya itu seperti itu ya. Tapi kan pada beberapa orang ada yang dari awal concern dengan kulit. Dok nanti kalau saya suntik ini gimana efeknya dengan kulit? Saya baca-baca katanya hormon ini testosteron nanti bikin kulitnya berminyak. Nah itu gimana tuh dokter Laras? Iya betul. Jadi memang kalau prinsip jerawat sendiri kan adalah minyak berlebih dok. Minyak berlebih, kemudian pori-porinya tersumbat, adanya dari bakterinya yang berlebih, Cutibacterium acnea, dan juga mulai adanya peradangan atau inflamasi. Nah dengan penggunaan dari TRT atau testosteron itu kita ketahui memang akan meningkatkan nih dari minyak-minyak yang diproduksi. Solusinya adalah kalau misalnya dari dalamnya memang lagi terapi hormon, di mana kita tahu itu lebih banyak manfaatnya ya, mungkin lagi menjalin program dan lain-lain, bisa kita bantu dengan jalur dari luarnya. Jadi topical skincare-nya yang bisa kita bantu untuk mengurangi dari minyak yang terbentuknya kayak gitu. Itu bisa kita usahakan kalau memang dia bergejala jadi jerawatan. Tapi nggak semua orang kan dok ya jadi jerawatan. Jadi kayak jangan takut aja sih pakai itu nggak apa-apa. Kalaupun muncul jerawat itu sebetulnya bisa tinggal kita perawatan aja ke dokter kulit. Kenapa yang sering muncul itu di punggung? Nah jerawatnya. Betul-betul punggung, dada juga dok. Sama di sini ya soalnya. Iya dia tuh memang kan di situ juga banyak produksi minyak dan keringat ya dok. Apalagi di dada dan punggung dia sering kotor karena tercampur nih minyak sama keringatnya di sana. Di sana juga banyak kelenjar rambut, folikel rambutnya juga lumayan banyak yang mengakibatkan gampang banget tersumbat di area tersebut. Sehingga apabila cowok-cowok yang pakai mungkin selain dari testosteron hormon, dia juga konsumsi suplementasi gym, suplementasi gym atau susu gym itu jadinya
malah jadi malassezia folikulitis. Jadi di situnya jadi banyak-banyak banget jerawat-jerawatannya. Itu Gitu. perawatannya juga ada krim-krim khusus Ada Berbeda samponya dengan juga. krim wajah biasa dong. Beda. Karena kan ini lebih tertutup ya di dalam. Tertutup, betul. Oh, terus jadi perlu perawatan lebih ekstra juga Perawatan ya lebih buat ekstra. menjaga kesehatannya tadi ya. Nah, tadi kita bicara tentang terapi hormon. Sama satu lagi nih, masalah banyak pria ya. Khususnya tuh yang saya temuin di daerah selangkangan. Kadang minder sama istrinya. Selangkangannya itu katanya jamuran. Istilah banjarnya sangkadi. Sangkadi, oke. Nah, itu Siap. kira-kira penyebabnya gimana dan solusinya nih biar bisa mulus lagi jadi nggak minder gimana? Iya, kalau misalnya memang jamurnya masih ada, sebaiknya memang periksa dulu nih. Soalnya obatnya nanti akan ada obat salep, tapi kalau nggak mempan dengan salep, biasanya kita tingkatkan dengan obat minum untuk mempercepat penyembuhannya. Kalau sudah reda, biasanya salepnya itu kan pakai 2-4 minggu, Dok. Kalau udah reda dan sisa bekas hitamnya aja, nanti akan kita bisa bantu kok dengan pemberian krim-krim pencerah. Jadi warnanya lebih sewarna kulit lagi. Iya, karena kan malu tuh gelap situnya kan, Iya. di pahanya putih. Nah, itu penyebabnya kenapa sih jadi kayak gelap kayak gitu? Itu jamur. Nah, jamur ini akan tumbuh di tempat yang lembab. Jadi mungkin dia sering beraktivitas outdoor atau indoor yang berkeringat berlebih, tapi setelahnya nggak langsung mandi, bawa ngopi dulu, bawa santai dulu, terus keringnya di badan nih si keringatnya itu. Nah, akibatnya jadi jamurnya tumbuh dengan subur di sana, Dok. Gitu. Jadi karena kebiasaan nggak jaga kebersihan ya. Kadang mohon maaf, laki-laki tuh banyak yang dia habis kencing tuh nggak membersihkan dengan benar. Celana dalam jarang ganti. Kadang dia cuma pakai set A, set B. Jadi diganti depan belakang. Jadi hari ini set A, nanti malamnya kalau malas dicuci supaya hemat, diputar balik gitu ya. Padahal kan itu kotor bikin bakteri ya. Betul. Nah, makanya itu yang harus diperhatikan ya, karena tadi nggak enak juga, nggak estetik juga kan ya kalau kita ada keluhan jamuran di daerah paha dan nanti malah gatel-gatel, itu juga ngaruh juga ya salah satu penyebabnya ya. Iya, dia gatel-gatel terutama saat berkeringat di situ. Itu tanda-tanda mungkin Anda kena jamur gitu. Jangan ya, semoga makanya itu penting untuk perawatan. Nah, sekarang kita Dokter Laras ya, saya mau minta nih, ini adalah 5 kebiasaan yang harus dilakukan pria supaya mukanya tambah ganteng dan bisa menjadi cogan. Tuh. Oke, 5 kebiasaan ya. Yang pertama, coba hindari bergadang. Begadang. Ya, soalnya begadang itu juga meningkatkan dari minyak, kemudian membuat jadi bad hair day, rambutnya jadi lepek, dan mukanya jadi kusam dan berkantung mata. Gitu, jadi coba hindari begadang. Bagi yang suka mabar-mabar malam-malam, nah itu harus dihindari. Jadi jam 10 malam kalau bisa udah tidur, soalnya nanti hormon melatoninnya nggak dapet tuh kalau misalnya lebih begadang lebih malam lagi. Jadi kalau kita kebanyakan begadang tuh nggak bagus juga untuk kesehatan kulitnya ya, lebih cepat menua. Yang kedua apa lagi? Yang kedua, coba adukan menggunakan yang basic skincare tadi yang kita bahas. Cuci mukanya, moisturizer sama sunscreennya. Nanti dilihat efeknya 2-6 minggu ke depan. Biasanya udah mulai kelihatan nih bedanya dari yang sebelumnya. Jadi pakai basic skincare tadi ya, moisturizer sama sunscreen minimal banget. Betul. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga, jaga pola makan. Jadi misalnya makanannya hindari nih makanan yang terlalu junk food, yang cepat saji ya junk food, kemudian yang bersoda atau yang terlalu manis-manis. Jadi coba biasakan makan yang sehat. Soalnya kan kalau cewek-cewek sekarang udah aware ya, kayak makan salad lah, minumnya udah yang air mineral dan lain-lain. Nah, coba dibiasakan minum air mineral 2 liter per hari. Pokoknya makan-makan yang sehat, karena tidak ada salahnya nih kalau cowok membiasakan diri untuk hidup sehat seperti itu. Jadi junk food itu juga ngaruh ke kesehatan kulit ya? Ngaruh banget sih, Dok. Betul. Iya. Karena kan kita mikirnya kadang makanan nggak ada hubungannya dengan kulit, padahal juga ada impact-nya ke sana ya. Sangat berpengaruh. Yang keempat apa lagi? Yang keempat, jaga kebersihannya. Jadi selain dari cuci mukanya tadi, yang tadi kita bilang kayak mandinya, kalau udah keringetan jangan dibiarkan terus langsung tidur, jangan. Jadi tetap harus mandi, selesai dari beraktivitas, bajunya rutin diganti, dalamannya langsung rutin diganti supaya tidak menimbulkan gejala-gejala yang bermasalah seperti jamuran tadi. Pakai handuknya one for all boleh? Nggak boleh ya? Saya terus terang kalau pakai handuk, ya ini tidak peduli bagian mana, langsung pakai. Iya, jangan. Jadi handuk ya buat badan aja, kalau bisa muka itu punya handuk kecil sendiri atau pakai tisu aja gitu. Tap-tap jangan digesek-gesek, soalnya akan merusak juga barrier kulitnya. Jadi sebaiknya muka ini punya handuk khusus ya, yang kecil ya. Yang terakhir nomor 5 apa nih? Yang terakhir menurut saya jangan ragu untuk konsultasi baik ke dokter kulit atau ke dokter andrologi jika memang ada keluhan-keluhan seputar kulitnya yang dirasa masih dikit, misalnya kayak jerawatan tadi, supaya menghindari nih efek samping yang lebih
efek lama, efek jangka panjang yang lebih berbahaya. Soalnya takutnya misalnya jerawatnya jadi lebih parah, atau misalnya bahkan ada luka yang bernanah dan dibiarkan, itu kan malah jadi infeksi bakteri keseluruhan tubuh ya, itu bisa bermasalah. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter jika memang memiliki keluhan. Ya, jangan ragu berkonsultasi dokter dan juga melakukan perawatan sesuai dengan kebutuhan. Nggak ada masalah, kita cowok maco boleh perawatan ya. Betul.